pimpinan rapat, ketua balik dan seluruh pimpinan dan anggota, saya mau nambahkan sedikit saja. Sebenarnya pertama memang tugas atau kerja-kerja yang dilaksanakan oleh balik ini kan adalah keputusan dari pimpinan dan badan musyawarah. Kita tidak mungkin bekerja mengambil inisiatif sendiri atau ngarang-ngarang mau ngerjakan A, B, C, D gitu. Nah, jadi apa yang kita bahas, saya kira kami di pimpinan sudah juga membahas ini sebelumnya karena memang ini lanjutan dari putusan dari pimpinan dan badan musyawarah. Nah, kita juga kemarin sudah sepakati sebetulnya di masa sidang ini ada 6 rancangan undang-undang yang mau kita selesaikan, termasuk berkoperasian. Jadi kalau Bapak Ibu lihat lagi jadwal yang sudah kita sepakati kemarin di awal masa sidang ini, itu ada 6. 2 itu disusun berdasarkan kumulatif terbuka, yaitu rancangan undang-undang minerba dan perkoperasian. 4 itu menjadi inisiatif kita, masuk dari 12 yang kita sudah sepakati dalam prolegnas prioritas 2025. 4 itu adalah rancangan undang-undang perlindungan pekerja migran, kemudian yang kedua statistik, yang ketiga adalah pertekstilan, yang keempat undang-undang komoditas strategis gitu. Nah, rapat ini menurut saya karena kita ada lagi penambahan tugas dari pimpinan yang baru masuk, kita juga diminta untuk membahas undang-undang tentang pilkada itu. Nah, tadi malam kami komunikasi sama sesama pimpinan, ini sekaligus menjawab tadi apa yang disampaikan. Kalau saya dari awal menganggap bahwa undang-undang yang terkait dengan soal pemilihan itu sebaiknya kita bahas di awal periode, ya, supaya kita tidak lagi punya keterbatasan keleluasaan karena sangat erat dengan keterkaitan kepentingan kita pada saat pemilu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada ini nggak bisa dipisahkan. Karena apa? Dalam putusan Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa ada 2 ya, bahwa rezim pilkada ini sama dengan rezim pemilu, nggak bisa dipisahkan. Jadi harus ada satu undang-undang yang menyusun seluruh masalah pemilihan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang lain adalah memerintahkan kita, itu yang terakhir tentang putusan soal parliamentary threshold dan presidential threshold. Ya, yang pertama mengatakan bahwa revisi undang-undang ini harus sudah selesai sebelum tahapan pemilu 2029 dilaksanakan. Jadi kalau misalnya kita pakai undang-undang yang sekarang 20 bulan, berarti sebelum tahun 2027 undang-undang ini harus selesai. Gitu. Nah, ini sekarang sudah tahun 2005. Saya membayangkan undang-undang ini karena penting, nggak boleh memang terburu-buru. Makanya kalau kita misalnya sekarang mulainya 2026, 1 tahun saja misalnya, 1,5 tahun, ya kita buka meaningful participation-nya gitu ya, kita diskusi dengan stakeholder sehingga memang nanti kita menghasilkan konsep atau sistem pemilu pilkada yang betul-betul ideal buat bangsa kita. Makanya menurut saya itu. Nah, yang kedua adalah tadi putusan Nah, ini problemnya menurut saya yang kita bahas itu adalah bahwa surat itu merujuk tentang soal pembahasan undang-undang ini. Yang ketiga, saya kemarin buka-buka Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2004 tentang LPJMP. Jadi dalam undang-undang itu juga diperintahkan sudah dalam rangka penguatan pelembagaan demokrasi Indonesia harus dilaksanakan kodifikasi undang-undang pemilu, pilkada dan partai politik. Itu ada ternyata. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2004 dalam RPJMP gitu.
Nah, ini menjadi pintu masuk kita, entry point juga kita untuk membahas ini dengan lebih serius. Nah, kembali tadi, menurut saya yang perlu kita sepakati, yang harus kita bahas, Pak Ketua, saya membaca surat itu, kita ini diminta untuk melanjutkan rancangan undang-undang yang sudah diputuskan tingkat 1 kemarin di Balek, yang kemudian dibatalkan pada tingkat 2 pada saat waktu itu kita membuat atau membuka rancangan undang-undang ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi soal ambang batas pencalonan kepala daerah, yang waktu itu rame-rame di demo tuh kan, akhirnya waktu dibatalkan. Di Balek kan sudah diputuskan waktu itu gitu loh, di Balek sudah diputuskan, dan kemudian mau masuk ke paripurna kena banyak reaksi masyarakat, akhirnya ditunda itu paripurna itu tidak jadi, tidak quorum, dia akhirnya batal. Nah, persoalannya sekarang menurut saya situasi dan kemudian urgensinya berbeda dengan pada saat itu. Jadi kalau kita melanjutkan dengan yang kemarin, udah nggak nyambung, apalagi sekarang sinyal-sinyal dari pemerintah, presiden kan memberikan alternatif, coba dikaji kemungkinan balik ke DPR. Nah, kalau memang nanti kecenderungan balik ke DPR, putusan Mahkamah Konstitusi itu sama sekali nggak relevan soal pencalonan ambang batas itu. Itu kan ambang batas pencalonan beda banget, nggak relevan sama sekali. Nah, oleh karena itu saya mengusulkan, kalau memang sudah ada perintah dari pimpinan begitu, hasil bamus, kita mulai dari awal gitu, tidak melanjutkan dari putusan yang kemarin sudah diputuskan tingkat 1. Nah, kalau kita sepakat itu, Bapak Ibu sekalian, nah saya nggak tahu mekanismenya, apakah dengan serta-merta kalau kita mulai awal yang kemarin itu gugur, atau misalnya kita boleh melanjutkan saja, karena asumsi dari pimpinan ini carry over gitu. Padahal sebenarnya situasi sekarang beda, sudah nggak bisa di carry over, karena isu carry over waktu itu beda, melanjutkan putusan Mahkamah Konstitusi tentang ambang batas gitu. Nah, ini yang saya kira perlu kita diskusi. Jadi kalau soal perkoperasian segala macam, ya mohon izin, kita udah sepakati nih jadi agenda kita dalam masa sidang ini kemarin, kecuali kalau kita mau batalin lagi nggak apa-apa.